Hai semuanya, jumpa lagi bersama aku, Anes Channel. Kali ini aku mau bagi resep 3 resep es teler yang enak banget, cocok banget dijadikan ide jualan atau ide takjil saat puasa nanti. Tanpa berlama-lama, yuk langsung saja kita mulai membuatnya ya, dan simak videonya sampai habis. Untuk resep pertama, aku sudah siapkan bahan-bahannya sebagai berikut. Nah, ini bahan-bahan yang aku pakai, sudah aku siapkan dan sudah aku potong-potong. Kemudian kita masukkan es batu ke dalam wadah. Masukkan secukupnya atau sesuai selera. Kemudian masukkan 250 ml susu full cream, sirup marjan rasa melon secukupnya atau sesuai selera. Kemudian tambahkan air gula. Kalau sudah, sekarang masukkan susu kental manis secukupnya atau sesuai selera juga. Sekarang kita aduk-aduk sampai tercampur rata dan jangan lupa untuk tes rasa ya. Kemudian masukkan cincau yang sudah dipotong-potong. Masukkan juga kelapa muda KW. Kemudian nangka yang sudah kita potong-potong dadu dan buah alpukatnya ya. Nah, di sini juga aku tambahin biji selasi yang sudah direndam air panas. Aku masukkan 2 sendok makan. Lalu kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Dan jangan lupa untuk dites rasanya. Kalau misalnya kurang manis, boleh ditambahkan susu kental manis atau air gula. Kalau aku punya ini sudah cukup, manisnya sudah pas dan ini sudah seger banget. Cocok banget untuk dijadikan ide jualan pada saat Ramadan nanti atau ide takjil. Oh ya, boleh dong dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan juga tombol loncengnya. Kalau sudah, terima kasih. Untuk satu resep ini jadinya 5 cup gelas yang ukuran 16. Untuk harga jualnya, kalian bisa tentukan sesuai bahan baku daerah masing-masing ya. Kalau bahan-bahan yang aku pakai ini sisa ngonten kemarin, jadi aku mau bikin es teler lagi. Jadi agak susah kalau aku cantumkan estimasi harganya. Jadi video ini cukup dijadikan ide saja ya. Kalau misalnya kalian mau jualan, boleh. Harganya kalian bisa tentukan sendiri atau sesuaikan aja dengan harga bahan baku yang dipakai. Dan terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Selamat mencoba, sampai jumpa di video berikutnya. Nah, sekarang kita lanjut ke resep kedua. Pertama-tama, masukkan Nutrijel cincau ke dalam panci. Tambahkan air sebanyak 600 ml. Ini kemasan 15 gram ya. Sekarang kita masak sampai mendidih. Nah, ini sudah mendidih. Sekarang kita matikan aja kompornya. Lalu kita tuang ke dalam cetakan. Kemudian sisihkan. Lanjut membuat kelapa muda KW-nya. Pertama-tama masukkan Nutrijel kelapa ke dalam panci. Tambahkan air sebanyak 600 ml dan 65 ml santan instan ya.
Kemudian kita masak sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, matikan aja kompornya, lalu kita aduk-aduk sebentar agar uap panasnya berkurang. Oke, sudah cukup. Sekarang kita tuang ke dalam cetakan. Kalau sudah, sisihkan. Kemudian masukkan 100 gram sagu mutiara ke dalam air yang mendidih. Diaduk-aduk dulu sebentar. Kemudian kita masak selama 10 menit. Nah, ini sudah 10 menit. Sekarang kita matikan aja kompornya. Dan kita biarkan selama 20 menit. Ini tujuannya agar hemat gas ya. Nah, ini sudah 20 menit, kita aduk-aduk dulu. Sagu mutiaranya masih mentah, terus tambahkan air sedikit aja. Kemudian kita aduk-aduk lagi, lalu kita masak kembali selama 7 menit. Nah, ini sudah 20 menit. Sagu mutiaranya masih mentah, kita matikan kompornya, lalu kita diamkan aja selama 20 menit. Karena pasti akan matang dengan sendirinya karena terendam dengan air panas. Dan jangan lupa untuk ditutup kembali ya. Kemudian kita lanjut membuat kuah santannya. Pertama-tama masukkan 700 ml air putih. Masukkan santan kemasan sebanyak 65 ml. Ini kompornya belum nyala ya. Tambahkan 1 helai daun pandan. Kita aduk dulu sebentar. Kemudian masukkan 200 gram gula pasir. Lalu kita masak sampai mendidih. Kalau gulanya sudah larut, sekarang masukkan setengah sendok makan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan air. Lalu kita aduk-aduk sampai mendidih ya. Nah, ini sudah mendidih, matikan aja kompornya. Lalu kita aduk-aduk sebentar agar uap panasnya berkurang. Kemudian kita sisihkan. Kemudian kita potong-potong nutrijel cincaunya ya. Aku potong-potongnya kotak-kotak kecil. Ini sudah selesai aku potong-potong. Dia bentukannya seperti ini. Sekarang disisihkan ya. Kemudian kita lanjut melihat sagu mutiaranya. Nah, ini sagu mutiaranya sudah matang sempurna. Sekarang kita saring aja. Ini dia hasilnya yang sudah disaring. Kemudian tambahkan sedikit air putih agar sagu mutiaranya tidak mengental atau menempel. Kemudian kita sisihkan. Untuk kelapa muda KW-nya, aku mau iris tipis-tipis. Aku iris-iris seperti di video ya bunda. Kalau misalnya kalian mau parut atau dikerok dengan kerokan kelapa boleh juga. Nah, ini sudah selesai aku iris tipis, sekarang sisihkan. Untuk nangkanya aku juga sudah potong-potong dadu. Nah, ini dia bunda, bahan-bahannya sudah siap semua. Sekarang kita tata ke dalam gelas ya. Aku pakai gelas ukuran 16 oz. Pertama-tama aku masukkan sagu mutiaranya sebanyak 2 centong sayur kecil. Kemudian aku masukkan cincaunya sebanyak 1 centong.
Nangkanya sesuai selera. Ini aku banyakin aja, soalnya ini aku makan di rumah. Kebetulan di rumahnya ada 3 orang, jadi aku bikinnya 3 ya. Setelah dimasukkan nangka, kemudian masukkan alpukatnya, masukkan juga kelapa muda KW. Kemudian tambahkan es batu secukupnya. Kalau es batunya sudah masuk, sekarang kita masukkan kuah santannya. Masukkannya jangan terlalu banyak atau secukupnya aja. Nah, sekarang masukkan 2 sendok makan susu kental manis. Agar tampilannya lebih cantik, kita berikan topping di atasnya ya. Nah, ini dia Bunda hasilnya. Sudah jadi. Hasilnya cantik banget dan rasanya juga seger banget, enak. Cocok banget untuk dijadikan ide jualan pada saat puasa, ide takjil, atau menu buka puasa. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Hai semuanya, jumpa lagi bersama aku, Anes Channel. Nah, kali ini aku mau bagi resep es teler yang super enak banget, super creamy. Pokoknya ini dijamin enak banget, wajib dicoba. Oh ya, untuk resep dan cara pembuatannya, simak videonya sampai habis ya. Pertama-tama, masukkan 1 bungkus Nutrijel kelapa dalam panci. Ini yang kemasan 15 gram. Kemudian tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Kita aduk-aduk dulu. Kemudian tambahkan air sebanyak 700 ml. Nah, ini kita aduk-aduk dulu. Lalu tambahkan 65 ml santan kemasan ya. Oh ya, ini posisinya kompornya belum nyala. Kalau santannya sudah masuk, sekarang kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah, sekarang kita nyalakan kompornya dan masak sampai mendidih. Nah, ini Nutrijel kelapanya sudah mendidih. Matikan aja kompornya. Kemudian kita tuang ke dalam wadah atau cetakan ya. Kemudian kita sisihkan dan tunggu sampai set. Lanjut, masukkan 1 sendok makan biji selasih ke dalam gelas. Dan kita rendam dengan air panas secukupnya ya. Kita aduk dulu sebentar, kemudian kita sisihkan. Kemudian lanjut membuat sagu mutiaranya. Masukkan 100 gram sagu mutiara ke dalam air mendidih sebanyak 1 liter. Ini kita aduk-aduk dulu, kemudian kita masak sampai 10 menit aja ya. Nah, ini sudah 10 menit, kita aduk-aduk dulu. Kemudian kita matikan kompornya dan kita diamkan selama 7 menit. Ini tujuannya agar hemat gas ya. Nah, ini sudah 7 menit. Kita aduk-aduk lagi. Kemudian kita masak kembali sampai 10 menit. Dan tambahkan air sedikit ya. Tujuannya agar sagu mutiaranya tidak mengental atau menempel. Kita masak kembali selama 10 menit.
Ini sudah 10 menit. Kita aduk-aduk lagi. Kemudian kita matikan aja kompornya. Lalu kita diamkan selama 10 menit. Nanti pada saat kita buka, pasti akan matang dengan sendirinya. Nah, ini setelah didiamkan selama 10 menit, ini sudah matang. Sekarang kita saring aja sagu mutiaranya. Ini dia hasilnya sagu mutiaranya setelah disaring. Kemudian tambahkan sedikit air agar mutiaranya tidak menempel. Kita aduk-aduk dulu sebentar, lalu kita sisihkan ya. Untuk nutrijel kelapanya, aku mau potong dengan cara seperti ini. Aku iris-iris tipis. Caranya seperti di video ya. Kalau misalnya kalian mau kerok atau gimana, boleh juga. Dan boleh juga kalau mau pakai kelapa muda asli. Nah, ini dia hasilnya. Sudah selesai aku iris tipis-tipis. Kemudian kita sisihkan. Untuk cincaunya aku sudah buat kemarin, pas ngonten kemarin. Ini masih ada sisanya. Kita potong-potong juga ya. Lanjut membuat kuah creamy-nya ya. Masukkan 150 gram gula pasir, 3 sendok makan bubuk creamer. Ini kita aduk-aduk dulu sampai tercampur rata. Oh ya, ini posisinya kompornya belum nyala ya. Kemudian tambahkan 500 ml susu full cream. Kita aduk-aduk lagi sampai adonannya agak ringan. Kalau sudah, kemudian kita tambahkan 65 ml santan kemasan. Nah, ini kita aduk-aduk kembali ya. Oke, sudah cukup. Sekarang kita masak. Kita nyalakan aja kompornya. Kita masak sambil terus diaduk agar tidak gosong ya. Aku mau aduk dengan whisker agar gelindirnya itu larut. Kalau sudah larut, aku mau pakai sendok sayur kembali. Nah, ini sudah larut. Sekarang aku mau masukkan sedikit daging durian. Siapa nih yang suka durian? Komen di bawah ya. Dimana aja nih musim duriannya sekarang? Ini kuahnya kalau ditambahin durian rasanya lebih enak banget. Nah, ini sudah cukup. Sekarang kita matikan aja kompornya, kemudian kita pindahkan ke dalam wadah. Nah, ini dia Bunda, bahan-bahannya sudah siap semua. Aku punya satu bahan spesial, yaitu durian montong. Sekarang kita tata ke dalam gelas. Pertama-tama aku masukkan es batu secukupnya. Kalau bisa kita pakai es batu yang hancur itu ya, yang diserut. Karena aku nggak punya, aku pakai yang ada aja. Kemudian aku masukkan sagu mutiaranya sebanyak 1 centong sayur yang kecil. Kemudian masukkan cincaunya. Kemudian aku masukkan 1 sendok makan nangka. Sekarang aku masukkan 1 sendok makan daging alpukat. Kemudian kelapa muda KW-nya.
Kemudian biji selasi seikhlasnya. Nah, sekarang aku mau masukkan kuah creamy-nya. Ini enak banget, pokoknya enak banget. Wajib dicoba ya. Ini super creamy, manisnya pas banget. Kalau kuahnya sudah masuk, sekarang kita tambahkan lagi es batu secukupnya. Kemudian kita berikan topping sesuai selera ya. Bagaimana kreasi kita mempercantik es teler ini. Oh ya, untuk toppingnya di sini aku tambahkan daging durian dan keju parut secukupnya. Es teler ini sangat enak, cocok banget dijadikan ide jualan, ide takjil, atau menu berbuka nanti. Kalau semua toppingnya sudah masuk, jangan lupa untuk kita tambahkan susu kental manis di atasnya, biar rasanya lebih enak dan mantap. Nah, ini dia hasilnya, es teler sultannya sudah jadi. Ini rasanya enak banget, semua orang suka, dan cocok banget dijadikan ide jualan saat bulan Ramadan nanti. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Hai semuanya, jumpa lagi bersama aku, Anes Channel. Nah, kali ini aku mau bagi resep es teler kekinian yang enak banget, super creamy juga. Ini cocok banget dijadikan ide buka puasa, ide jualan, atau bahkan ide takjil. Oh ya, untuk resep dan cara pembuatannya, simak videonya sampai selesai ya. Yuk langsung saja kita mulai membuatnya. Pertama-tama, kita masukkan 2 sendok makan gula pasir dan 1 bungkus agar rasa yang rasa melon. Ini kita bikin Nutrijel melonnya dulu ya. Kemudian ini kita aduk-aduk, lalu tambahkan 700 ml air. Nah, kalau airnya sudah masuk, sekarang tambahkan pewarna hijau muda. Ini aku pakai 2 tetes aja, biar warnanya agak cerah ya. Kalau sudah, kita aduk-aduk hingga rata. Kemudian kita masak. Ini kita masaknya dengan api sedang sambil terus diaduk sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, matikan aja kompornya. Kemudian kita tuang ke dalam wadah atau cetakan ya. Kemudian kita membuat Nutrijel kelapa muda. Masukkan 1 bungkus Nutrijel kelapa muda. Ini yang kemasan 15 gram. Tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Tambahkan 600 ml air. Dan tambahkan juga 65 ml santan kemasan ya. Kalau semuanya sudah masuk bahannya, sekarang kita aduk-aduk, lalu kita masak. Nah, ini kita masaknya dengan api sedang juga sambil terus diaduk sampai mendidih. Ini Nutrijel kelapa mudanya sudah mendidih, sekarang kita matikan aja kompornya. Lalu kita tuang lagi ke dalam wadah atau cetakan ya. Kalau sudah, lanjut membuat Nutrijel cincaunya. Masukkan 1 bungkus Nutrijel cincau yang kemasan 15 gram dan 700 ml air ya. Ini aku tidak pakai gula. Kemudian kita aduk-aduk
Dan sekarang kita masak sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, sekarang kita tuang ke dalam wadah atau cetakan lagi. Tara, ini dia Nutrigelnya sudah selesai 3 macam. Sekarang kita rendam 1 sendok makan biji selasi dengan air hangat. Kita aduk-aduk dulu, kemudian kita sisihkan. Lanjut membuat sagu mutiaranya. Masukkan 100 gram sagu mutiara ke dalam air panas. Kemudian ini kita masak selama 7 menit ya. Kalau sudah 7 menit, ini kita aduk-aduk dulu sagu mutiaranya. Ini sagu mutiaranya belum matang, kita matikan aja kompornya lalu diamkan selama 10 menit. Nah, ini sudah 10 menit. Sagu mutiaranya masih belum matang juga, seperti ini dia. Kita lanjut masak selama 7 menit lagi. Oh ya, sebelum aku masak, tambahkan sedikit air ya, biar sagu mutiaranya tidak menempel atau menggumpal. Oh ya, jangan lupa kita aduk-aduk dulu. Kemudian kita tutup dan masak kembali selama 7 menit ya. Nah, ini sudah 7 menit. Sagu mutiaranya belum matang merata atau matang sempurna. Ini kita diamkan selama 10 menit. Jangan lupa pancinya ditutup. Nah, ini sudah 10 menit. Kita lihat lagi sagu mutiaranya. Ini sudah matang sempurna. Sekarang kita tambahkan sedikit air. Lalu sagu mutiaranya kita saring ya. Ini dia sagu mutiaranya sudah aku saring, kemudian tambahkan sedikit air biar sagu mutiaranya tidak menempel atau menggumpal. Kalau sudah, ini sudah cukup, kita sisihkan sementara. Lanjut membuat sirup creamernya. Masukkan 150 gram gula pasir, 3 sendok makan creamer bubuk, 65 ml santan kemasan, dan 400 ml susu full cream. Kemudian kita masak sampai mendidih ya. Oh ya, kalau gulanya sudah larut, kita masukkan sedikit daging durian. Kalau yang tidak suka durian, boleh di skip ya duriannya. Kemudian kita aduk kembali. Oh ya, kalau adonannya sudah mau mendidih, sekarang kita tambahkan setengah sendok makan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan air. Kalau tidak suka juga boleh di skip. Kalau menurut aku sih ini enak banget sirup creamernya, tergantung selera lagi ya. Nah, kalau sudah mendidih, kita matikan aja kompornya. Kemudian ini kita biarkan atau tunggu sampai hangat kuku. Untuk jelinya, ini cincau, melon, dan kelapa mudanya. Kalau cincau dan melonnya sudah aku potong-potong dadu. Kalau untuk kelapa mudanya, aku iris tipis ya. Nah, ini bahan-bahannya sudah siap semua. Ada nangka, sagu mutiara, ada biji selasi, ada sirup creamernya yang rasanya enak banget, dan 1 buah alpukat. Sekarang saatnya kita meracik minumannya. Pertama-tama aku masukkan sagu mutiaranya.
Kemudian aku masukkan cincau, kemudian kelapa muda KW-nya. Lanjut dengan Nutrijel melonnya. Kemudian aku masukkan nangka, sagu mutiara lagi. Sekarang aku mau masukkan daging alpukat secukupnya. Kemudian biji selasih. Nah, sekarang aku masukkan sirup creamernya. Ini rasanya enak banget sirup creamernya. Ada rasa duriannya juga, pokoknya manisnya juga pas. Kalau sudah, sekarang aku tambahkan es batu secukupnya. Kemudian aku masukkan lagi cincau sedikit aja, dan jangan lupa masukkan juga bahan-bahan lainnya ya, biar es telernya jadi lebih cantik. Ini cocok banget dijadikan ide buka puasa, ide jualan, atau bahkan ide takjil. Oh ya, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, dan nyalakan juga tombol loncengnya. Kalau sudah, terima kasih. Kemudian kita tambahkan lagi sirup creamernya ya. Untuk sentuhan terakhirnya, tambahkan susu kental manis. Nah, ini dia bunda hasilnya es teler sultan atau es teler kekinian. Selain cantik, rasanya juga sangat enak. Oh ya, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba ya. Sampai jumpa di video berikutnya.